Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami ya teman-teman. Ini kali ini datang ini speaker aktif Polytron, ini pas 28B ya. Ini kendalanya seperti ini. Coba kita nyalakan. Ini lampu indikator tidak nyala ya, dan terdengar jeduk-jeduk kecil ya. Coba aja kita bongkar bareng-bareng aja. Tapi sebelum kita lanjut, silakan teman-teman subscribe, like, dan aktifkan lonceng biar tidak tertinggal video terbaru dari kami. Ya teman-teman, ini adalah mesin setelah kita bongkar ya. Ini kita ambil mesinnya supaya lebih gampang kita membetulkannya. Dan ini final sudah ganti yang ampere lebih besar, menggunakan C5198 dan pasangannya A1941. Apakah DR final rusak lagi? Ya, langsung saja ini kita tes ya. Kita pasang ini kabel listrik, kemudian ini coba kita tes tegangan yang ke power amplinya. Kita gunakan skala 50 VDC ya, karena ini tegangan normal 30 volt ya. Kita ukur di sini, yaitu ada sekitar 20 volt dan berdenyut. Kemudian tegangan negatif sama ya, ini berdenyut juga. Lanjut kita tes area primer ya, yang ini ada garis putih ini. Kita gunakan ini skala 250 VDC. Kita tes elko besar ini tetap ya teman-teman, tidak berdenyut. Kemudian ini coba kita tes yang ke IC PWM. Ini kita gunakan skala 50 VDC. Ini IC PWM, coba kita tes. Ya, di sini juga keluar 20 volt dan berdenyut juga ya teman-teman. Ya, kerusakan seperti ini itu bisa di primer ataupun di sekunder ya teman-teman. Jadi untuk langkah awal kita cek fisik dulu. Ini kita lihat ini optocoupler 817 ini nampak berkarat kakinya. Kemudian ini IC TL431 ini masih utuh, tidak berkarat. Lanjut kita cari komponen yang mencurigakan. Ya, lanjut kita cari ya. Ini ada kapasitor ini ya, warna biru ini berkarat kakinya ya teman-teman, patah satu. Ini langsung saja ini kita lepas kapasitornya ini kakinya hilang satu ini karena berkarat ya teman-teman. Ini serinya 332C 1 kV ya. Kita cari saja ini penggantinya. Ini kita ganti dengan nilai yang sama ya. Oke, langsung saja ini kita pasang ini kapasitor pengganti ya. Kita pasang ini, letaknya dekat elko besar 400 volt ya. Ini kita pasang ya. Kita solder dulu ya. Sudah selesai ya teman-teman. Lanjut sekarang kita ganti optocoupler ya 817. Ini kita lepas dulu nih optocouplernya. Ini yang kaki 4 itu ya teman-teman, optocoupler 817 ini kita lepas dulu ya. Ini optocouplernya ini juga sama, ini kakinya berkarat satu ya. Ini kita ganti juga ini ya teman-teman, karena optocoupler ini juga sangat penting ini untuk mengendalikan tegangan primer yang keluar ke sekunder. Oke, langsung saja ini kita pasang penggantinya, ini optocoupler pengganti ya. Kita pasang
kita solder ke 4 kakinya ya, sudah selesai. Sekarang kita coba ya, kita nyalakan, kita ukur tegangan sekundernya ya, ternyata masih berdenyut ya teman-teman, jadi masih ada komponen yang rusak. Ya, kerusakan seperti ini bisa di area umpan balik atau area primer ini ya teman-teman. Area IC PWM ini juga sering ya teman-teman, tuh bikin tegangan berdenyut. Atau area sekunder ada beban yang short, itu juga menyebabkan seperti ini. Ya, untuk memastikannya langkah awal ini ya, ini di sekunder ini kita lepaskan dulu beban-bebannya. Ini ada 2 kawat jemperan ini yang ke power ampli, ini kita sedot dulu, kita lepas ya. Oke, sudah terlepas. Lanjut ini yang tegangan 12 volt, ini juga kita lepas ya teman-teman. Ini sudah terlepas. Sekarang coba kita tes ya, kita tancapkan listrik, kita ukur tegangannya ya, kita ukur ya, tegangan mau naik ke 25 volt tapi masih berdenyut ya teman-teman, berarti ini masih ada kendala ini. Oke, ini juga berdenyut ya, walaupun 30 volt lebih ya. Lanjut kita gunakan skala kali 1, ini kita tes sekunder, tinggal dioda saja ya. Ini dioda yang 12 volt ini nampak short, kemudian ini yang ke power ampli ini masih bagus ya. Ini yang ke 12 volt ini yang short ya, jadi ini kita lepas saja ini diodanya ya. Kita sedot kedua kaki dioda ini ya teman-teman, sudah kita sedot. Sekarang kita cabut ya, ini ya diodanya. Ini dioda yang 12 volt ya, itu yang ke umpan balik juga dan ke modul MP3. Ini coba kita tes, yaitu nampak terlihat short, jadi langsung saja ini kita ganti diodenya. Ini kita ganti ya teman-teman, dengan ampere yang lebih besar. Ini diode ini 12 volt, ini juga ke tone control juga ya teman-teman. Oke, kita pasang dioda pengganti ya, sudah kita pasang. Sekarang kita solder ya. Ya, sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita coba, kita nyalakan, kita ukur dengan skala 50 VDC ya teman-teman, yaitu tegangan sudah keluar 30 volt dan sudah anteng ya, tidak berdenyut. Kemudian ini tegangan minnya atau tegangan negatif juga sudah keluar 30 volt. Lanjut kita pasang beban yang kita lepas tadi, ini kita pasang, kita solder semua ya. Ini coba kita ukur, ini 30 volt dan negatif 30 volt. Ini 12 volt juga sudah normal ya. Ya, sepertinya ini sudah normal. Lanjut ini kita coba, kita pasang ke boxnya ya. Ini kita pasang dulu ini di sini, ditutup belakang ini ya. Ini kita skrup, kemudian ini soket AC dan soket speaker keluar itu kita pasang. Lanjut kita pasang ke box speaker ini ya teman-teman. Ini soket-soketnya kita pasang dulu.
Ya, sudah kita pasang, kita skrup dua dulu. Sekarang baru kita coba, kita tancapkan. Ini sudah menyala. Coba kita buat mutar musik ya teman-teman. Ya, sudah bunyi. Oke teman-teman, demikian video saya yang kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.